Hingga sore hari ini, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 387 orang, menjadi lebih dari 14.000 orang. Sementara sampai hampir ditemukannya 2.700 orang vaksin yang sembuh, efektif, dan sayangnya kita yang harus meninggal hidup juga bertambah berdamai menjadi dengan COVID 973 untuk orang. beberapa Dari data waktu ini, ke pemirsa, depan. kita bisa Kasus lihat bahwa konfirmasi pasien yang sembuh akumulasi ini lebih COVID adalah dari 13.112 lebih orang. banyak dibandingkan yang meninggal. Kasus sembuh Maka dari itu kita harapkan agar angka kesembuhan ini semakin meningkat dan angka Pengembangan kematian ibadah ini dari rumah segera masing-masing teratasi. bisa memanfaatkan Dan bantuan selanjutnya, media ini bagi sosial Anda yang dan telah perkembangan teknologi. Baik, pada Sehingga tanggal tersedia 16 kemarin kami mengeluarkan himbauan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi menyatakan ibadah dari rumah sebagai persekutuan yang tidak kurang nilainya dengan ibadah di gereja. Apa yang kita lakukan ini adalah demi kesepakatan masyarakat, demi keselamatan peradaban dan manusia. Karena virus corona. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengarah kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, tiada tersesat air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya. Puji dan muliakan namanya. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 17, bait 1, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Kelanjutan kasih Allah
yang diberikan pada seluruh umat, tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Jemaat yang terkasih, kita bersama-sama menyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya. Biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatiran, dan ketakutannya. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa, kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ya Allah, Tuhan, kami berlumuran dosa." Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Hanya
kerendahan hati, kita dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pulalah kita dapat berdoa, memohon pengampunan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku, dibuka Tuhan Yesus. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu, Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita masing-masing di dalam satu keluarga saling berjabat tangan dan mengucapkan damai Kristus besertamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, ketika pada saat ini kami bersama beribadah di dalam rumah tangga kami masing-masing, kami bersyukur atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas setiap anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani suatu kehidupan yang baru di dalam berkat pimpinan Roh Kudus. Saat ini Bapa, kami hendak berdiam diri untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.
Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambilkan dari bacaan Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini kita beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa sekarang ini tidak sedikit anak-anak sampai orang dewasa yang memiliki banyak waktu untuk bermain game online, ya, karena banyak waktu yang ada di rumah. Ada game yang memiliki sifat berseri, Bapak Ibu. Artinya memiliki tingkatan level yang membuat orang main game itu tumbuh rasa penasaran, ingin mencoba seri berikutnya, ingin mencoba level berikutnya. Sekaligus di sana tumbuh juga rasa ingin menguji seberapa kemampuan saya untuk menyelesaikan seri atau level dalam game tersebut, ya. Ingin menaklukkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi yang terjadi adalah kadangkala pada saat orang sedang asik-asiknya main game, orang terpaksa menghentikan game tersebut karena sesuatu hal. Misalnya, ketika tiba-tiba tanpa disangka-sangka terdengarlah suatu suara yang sangat keras, ya, dari sang ibu atau istri. Bagaimana? Kamu mau mandi sekarang atau tidak? Ayo, berhenti dulu main gamenya. Ini saatnya makan. Bagaimana? Kamu mau tidur sekarang atau main game terus? Kalau mau main game terus, nanti tidurnya di halaman saja. Nah, dan masih banyak mungkin suara-suara yang muncul yang mengagetkan orang yang sedang main game. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini artinya apa? Di satu sisi orang main game tumbuh rasa senang dalam hati. Tapi mungkin bagi pihak yang lain tumbuh apa? Rasa jengkel, ya. Karena sudah waktunya makan, enggak makan, waktunya tidur, malah main game. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika game tadi dimainkan terus
kemudian terpaksa harus dihentikan karena mendengar suatu bentakan yang cukup keras, artinya ya memang harus dihentikan. Kenapa? Ya daripada ribut ya mendingan dihentikan. Tetapi toh dalam hati juga tumbuh suatu keinginan nanti atau besok saya akan melanjutkan. Wong ini belum selesai. Tadi dihentikan dengan amat sangat terpaksa ya. Mau tidak mau harus terpaksa berhenti. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sama halnya dengan kisah kehidupan setiap orang. Masing-masing orang memiliki suatu kisah kehidupan yang unik. Dan terkadang orang harus menghentikan kisahnya karena situasi dan kondisi tertentu. Tetapi bukan berarti harus berhenti total, berhenti sepenuhnya. Karena sungguhnya kita juga ingin rindu untuk melanjutkan kisah kehidupan kita. Melanjutkan cita-cita, keinginan yang masih tergantung jauh di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin bersaksi sejenak bahwa dulu saya pun juga sempat putus asa karena tidak bisa masuk dalam kuliah di perguruan tinggi negeri. Karena memang keadaan tidak memungkinkan. Senang tidak senang, mau tidak mau ya harus berhenti sampai lulus SMA. Dan harapan, keinginan terpaksa ya harus pupus di tengah jalan. Tetapi ternyata Tuhan memiliki rencana yang indah. Tuhan mempertemukan saya dengan seorang dokter gigi Jenny Megawati. Di sana Tuhan berikan kesempatan untuk bekerja ya, untuk menjalani kuliah, bahkan numpang tidur di rumah Bu Dokter itu. Nah, hingga akhirnya bisa menyelesaikan kuliah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Surakarta dengan tepat waktu. Nah, saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang terkasih juga memiliki kisah kehidupan masing-masing. Mungkin ada yang tadi seperti saya sampaikan, kisahnya sempat berhenti di tengah jalan, namun sungguhnya ingin melanjutkan, ingin menggapai kisah kehidupan berikutnya karena apa? Ada cita-cita yang harus diraih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian pula dengan kisah kehidupan murid Tuhan Yesus. Setelah peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, kehidupan para murid Yesus juga mengalami kegoncangan iman, mengalami keterpurukan. Bahkan ada di antara mereka yang memiliki keinginan, yuk kita kembali kepada pekerjaan kita semula, yaitu sebagai nelayan. Dan di antara mereka sudah mulai naik kapal untuk menangkap ikan. Tetapi dengan peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada para murid, mulai tumbuh kembali, mulai bersemi kembali harapan mereka kepada sosok Tuhan Yesus yang menjadi pelindung, yang menjadi guru mereka. Ada semacam harapan dan semangat yang tumbuh di hati para murid. Namun demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid ini adalah sebagai suatu jembatan. Ya. Kalau di musik menjadi suatu intro untuk masuk kepada lagu berikutnya. Menjadi jembatan, menjadi intro untuk para murid memasuki kehidupan, melanjutkan kisah kehidupan, memulai babak yang baru sebagai kehidupan komunitas murid Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai kehidupan yang baru sebagai murid Yesus, di sini Tuhan Yesus kembali mengajar dan mengingatkan kepada para murid untuk yang terakhir kalinya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus menjelaskan seluruh isi kitab suci, mulai kitab Taurat Nabi Musa,
kitab para nabi, kemudian kitab Mazmur, bahwa di sana diterangkan tentang Mesias yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tentu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini berbeda dengan konsep Mesias yang dimiliki oleh para murid. Semula para murid memiliki konsep anggapan bahwa Mesias itu ya sebagai seorang pahlawan, sebagai figur sentral yang akan memimpin peperangan, memimpin secara politik untuk melawan bangsa asing, bangsa Roma pada waktu itu, untuk mewujudkan suatu kerajaan Israel raya seperti pada masa Raja Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara, disinilah Tuhan Yesus memberikan pengajaran bahwa Mesias adalah bukan seperti itu. Mesias harus menjalani penderitaan, bangkit dari kematian untuk menebus dosa manusia. Selanjutnya Tuhan Yesus memberikan tugas yang harus diemban oleh para murid, yaitu untuk mewartakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Tuhan Yesus mengingatkan dan menguatkan para murid bahwa tugas yang mulia ini bukan semata-mata dilakukan dengan kemampuan manusia. Tetapi Tuhan menjanjikan, Tuhan akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong yang akan membimbing dan menyertai para murid untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, beliau memberkati para murid. Berkat dari Tuhan, kita lihat dalam kitab suci, membawa perubahan yang sangat besar di dalam hati dan kehidupan para murid. Apa itu? Ada dua hal. Yang pertama, hati para murid berlimpah dengan sukacita. Hati mereka berlimpah dengan sukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Hal seperti inilah yang semestinya memenuhi hati dan kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita seusai mengikuti, menikmati ibadah minggu, menerima berkat Tuhan, kita menjalani kehidupan dengan sukacita. Di masa pandemik virus corona ini, kita semua diajak untuk memiliki kerinduan untuk beribadah. Sekalipun kita harus beribadah di rumah, tetap ada sukacita dalam hati kita. Bahwa berkat Tuhan mengalir terus dan menumbuhkan sukacita dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwa para murid senantiasa ada di bait Allah. Para murid mulai berani untuk tampil di muka umum. Mereka mulai berkumpul. Mereka mulai berani untuk menyelenggarakan ibadah persekutuan di bait Allah. Padahal dulu para murid dikuasai ketakutan. Para murid tetap bersekutu, tetapi harus sembunyi-sembunyi karena mereka takut dengan orang-orang Farisi, dengan pemuka agama Yahudi. Tetapi sekarang dengan berkat Tuhan, para murid berani untuk memuliakan Allah, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ibadah minggu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang diajarkan kepada kita bahwa mari kita merancangkan dan menjalani kisah kehidupan iman kepada Tuhan Yesus. Kita menjalani kehidupan bersama Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menolong kita untuk dimampukan memberitakan berita pertobatan, berita pengampunan dosa, sehingga kita memiliki kehidupan yang berlimpah dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat hening sejenak.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami bersyukur pada saat ini kami boleh menjalani ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam saat doa ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami supaya mereka dimampukan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. Tuhan berkati supaya setiap kebijakan yang diambil boleh menumbuhkan damai sejahtera, kemakmuran di seluruh warga negara Republik Indonesia. Terlebih Tuhan di masa pandemi virus corona ini, Tuhan mampukan para pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, supaya mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pandemi virus corona ini boleh segera berakhir. Engkau memberkati para dokter, perawat, staf karyawan rumah sakit, PMI, Puskesmas, fasilitas kesehatan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya mereka diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk merawat para pasien sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Bapa, kami berdoa untuk para TNI, Polri, Tuhan berkati supaya mereka juga dimampukan untuk menjaga kedamaian dan ketertiban umum. Juga kami sebagai warga negara Republik Indonesia, biarlah kami menjadi warga negara yang baik, yang turut menciptakan kedisiplinan, teladan yang baik, untuk kami bisa bersama-sama memerangi wabah virus corona ini. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan gerejamu dimanapun berada, secara khusus di GKJ 1 Mulyo. Tuhan berkati, supaya kehidupan pelayanan gereja boleh berjalan dengan baik dan lancar, baik dalam pemeliharaan iman maupun pewartaan kabar kesukaan. Berkati juga pembangunan gedung gereja di Pepanan Tenggungan, supaya pembangunan itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, biarlah Engkau boleh menumbuhkan rasa kepedulian memiliki, sehingga dana untuk pembangunan ini boleh tercukupi dengan baik. Demikian juga tentang pemenuhan kebutuhan dana untuk lahan parkir di gereja induk. Tuhan berkati, Tuhan berikan kecukupan melalui setiap persembahan dari warga jemaat GKJ 1 Mulyo ini. Ya Tuhan, inilah doa kami dan permohonan kami, dan ampunilah akan dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada orang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya.
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Jemaat, mari kita menyanyikan NKB 196 bait yang pertama, Ku beroleh berkat. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janji-Nya kepadaku. Umat berdiri. Ya Tuhan, kami datang menghadap di hadirat-Mu tidak dengan tangan hampa. Kami membawa persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Kami tahu ya Bapa, bahwa apa yang kami haturkan ini tidak sebanding dengan berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kuduskanlah kiranya persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama, sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka.
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan,